Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri dari Prodi PGSD 6A NIM 1701250. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tahap perencanaan PDK. Dengan hasil wawancara saya bersama Ibu Haziza dari SD Negeri 9 Sungai Selan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video saya bersama Ibu Haziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Saputri, Prodi PGSD dari kelas 6A, NIM 170141250. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai, yaitu perkenalkan, ini adalah Ibu Haziza. Nama saya Ibu Haziza, Ngajar dari SD Negeri 9 Sungai Selan, ngajar di kelas 5. Oke. jenjang kelas yang Ibu ajar? Kelas 5 SD. Pangkat golongan Ibu sekarang? Kenapa 3 SIG? Nah Bu, di sini Ibu mengajar lama pelaksanaan pembelajaran dari rumah sudah berapa bulan? 2-3 bulan. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan misalnya seperti apa? Oke. Jenis pembelajaran apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar selama COVID-19? Pembelajaran daring. Jika pembelajaran daring, sebutkan aplikasi apa yang Ibu gunakan? WA paguyuban kelas. Nah Bu, berapa persentase pembelajaran secara daring? 75-80%. Metode seperti apa yang Ibu gunakan? Penugasan. Penugasan. Apakah ada kendala selama pembelajaran daring? Yang terutama kan tidak semua anak, perasaannya pertama itu kan tidak semua anak mempunyai HP kan. Terus sinyal juga mempengaruhi kan. Terus dukungan orang tua. Kurangnya dukungan orang tua. Terus juga di saat anak kurang respon karena dia nggak lebih banyak main kan, sehingga kurang peduli lah, tidak peduli terhadap pembelajaran. Nah, bagaimana bentuk persepsi yang dilakukan di selama pembelajaran daring? Ya, pertama kita kan kalau persepsi itu kan mesti kita menanyakan keadaan siswa ya, kesehatannya terutama ya, karena kan di musim pandemi seperti ini kesehatan itu lebih penting kan. Terus selalu mengingatkan untuk sesuai dengan anjuran protokol dari kesehatan dari pemerintah, pakai masker, terus jaga jarak dan lain sebagainya, yang dihubungkan dengan materi yang akan dipelajari hari itu. Selama pembelajaran di rumah, muatan pembelajaran apakah yang dominan tidak dipahami siswa? Ya, terutama matematika, karena kan mereka di Google juga kan, walaupun mereka kadang lewat Google dalam penyelesaiannya ya, lewat ruang guru ya Bu? Lewat ruang guru. Kadang-kadang mereka juga kurang mengerti kan kalau seandainya tentang pembelajaran yang materi yang itu, terutama kadang mereka menalarkan soal itu apa, pertanyaannya gimana, seperti itu kan, sehingga otomatis mereka kurang bisa untuk menyelesaikan soal penugasan yang kita berikan. Nah, terkait muatan pembelajaran di materi atau pembelajaran Ibu yang tidak dipahami siswa, berapa siswa yang mengalami kendala tidak paham dengan pembelajaran? Ya, kalau persen itu sekitar 70% ya, 70%. Karena itu tadi sebenarnya tuh ya, kalau misalnya anak itu emang fokus misalnya itu mau mengikuti WA, karena kan WA itu kadang mereka tidak dihiraukan, jadi itulah yang membuat kendala itu. Nah, berdasarkan muatan pembelajaran yang tidak dipahami siswa, kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai siswa? Misalnya menyelesaikan tugas Ibu. Ya, kemampuan untuk menyelesaikan penugasan yang kita berikan itu kan, karena sulit dipahami, karena sudah terbiasa dijelaskan oleh guru. Itu yang pertama. Kedua itu tadi, mereka kan acuh tadi, seperti acuh itu, sehingga mereka tidak mau mengerti, bukan tidak mengerti, tapi tidak mau mengerti. Di masa COVID ini mereka nyantai itu, padahal itu pembelajaran itu tetap kita beri penilaian kan, hasilnya itu. Nah, bentuk pemecahan masalah apa sajakah yang Ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya Kak, saya lihat WA anak itu apa kendalanya, mereka kan nanti sharing ya, Bu kurang jelas yang ini, Bu kurang jelas yang ini misalnya ya. Nah, itu nanti saya memvideokan diri saya sendiri, terus saya berdasarkan penugasan yang saya berikan itu, video
penjelasan saya itu saya kirimkan lewat WA. Mengirimkan video penjelasan pembelajaran dikirim lewat WA. Agak lebih banyak. Baiklah Bu, terima kasih. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap perencanaan mengenai hasil wawancara saya bersama Ibu Hazizah. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari hasil wawancara saya, beberapa masalah yang muncul, terutama itu pada pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nah, saya mengambil pada pembelajaran bahasa Indonesia, terutama yang dijelaskan Ibu tadi pada teks cerita. Nah, yang pertama itu rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan, kurangnya perhatian siswa terhadap pembelajaran. Sebagian siswa belum dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik. Proses pembelajaran kurang efektif karena belum terjadi interaksi belajar mengajar yang optimal. Yang kelima, peserta didik kurang memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang keenam itu motivasi belajar siswa kurang. Tahap kedua yaitu analisis masalah. Berdasarkan hasil pembelajaran selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penyebab kurang berhasilnya pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada teks cerita, yaitu siswa kurang menguasai pengetahuan mengenai amanat yang terkandung dalam cerita. Siswa tidak dapat menyimpulkan intisari dari cerita. Yang ketiga, tingkat keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan sangat kurang. Dan yang keempat itu, siswa tidak dapat menentukan kemana alur cerita tersebut dan amanat apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada perumusan masalah. Meningkatkan penguasaan teks cerita siswa kelas 5 SD Negeri Sungai Selan dengan menggunakan media, metode, dan teknik yang membuat siswa tidak bosan. Yang kedua, pada siswa kelas 5 SD seharusnya mereka mampu menentukan alur cerita dan amanat apa yang terkandung di dalam cerita. Namun, masih saja mereka tidak dapat menyimpulkan intisari dari cerita tersebut yang dapat mengakibatkan siswa tidak terampil dalam bercerita. Yang keempat, yaitu pada tahap perencanaan ada hipotesis tindakan. Nah, di sini hipotesis tindakan saya ada dua. Yang pertama yaitu penyampaian materi teks cerita jika dilakukan dengan menggunakan media wayang. Nah, media wayang ini terbuat dari karton yang dilukis membentuk seseorang. Kegunaannya yaitu untuk memudahkan siswa dalam menentukan alur cerita. Maka siswa dengan mudah memahami dan menceritakan kembali isi teks cerita tersebut. Yang kedua, jika kegiatan pembelajaran melibatkan siswa bermain peran dan siswa disuruh mendengarkan dan memahami cerita, maka siswa dengan mudah dan paham terhadap materi tersebut. Nah, yang kelima itu ada jadwal pelaksanaan PTK. Nah, jadwal ini insya Allah dilaksanakan pada awal bulan Agustus, yaitu pada tanggal mulainya 7 Agustus. Yang keenam itu ada RPP dan silabus. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya kemarin bersama Ibu Aziza, Ibu tersebut mengatakan bahwa ia mengajar menggunakan RPP dan silabus. Namun, saya sudah berulang kali meminta RPP dan silabus kepada ibu tersebut. Namun, ibu tersebut terus mengatakan bahwa laptopnya sedang rusak dan sedang diperbaiki. Dan folder-folder RPP dan silabus tersimpan di dalam laptop. Jadi, ia tidak dapat memberikan RPP dan silabus. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tahap perencanaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.